Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa El Shinta TV, masih bersama saya Al Habib Adam Al-Aptos dalam acara Risalah Iman. Hari ini kembali lagi nih kita ketemu dengan guru kita, Marhaba ya Habib. Haji Mukhlis Effendi Oh, SKFH. Masya Allah, Insya tabarakallah. Allah pada hari ini kita akan membahas menggapai keberkahan. Amin. Gimana Kiai, kabarnya sehat Kiai? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya Habib. Kesibukan yang makin banyak di Alhamdulillah. tengah-tengah pandemi seperti ini Kiai. Luar biasa ya Habib. Masya Allah. Marhaba ya Habib. Gimana nih Kiai? Insya Allah nih pada hari ini kita akan membahas tentang menggapai keberkahan. Menggapai keberkahan. Jadi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipungkiri adalah berkah. Maka ada satu pepatah ulama yang mengatakan al-barokah harokah, atau yang dikatakan dengan berkah itu adalah ziyadatul khair fil khair. Bertambah satu kenikmatan, bertambah satu kebaikan, dan bertambah lagi karena apa? Karena keberkahan. Jadi sesuatu yang bertambah di dalam nilai kebaikan dan menjadi nilai maslahat yang menjadi positif adalah berkah. Makanya orang banyak mengatakan hiduplah yang berkah. Apa berkah itu adalah yang seperti tema sebelumnya adalah mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah akan menggapai satu keberkahan atau nikmat dari Allah yang sungguh luar biasa. Masya Allah. Jadi sering nih kita bertanya-tanya nih, barokah, kita sering dengar tentang berkah, keberkahan, barokah. Hari ini kita jadi paham nih, ternyata barokah itu adalah ziyadah khair fil khair. Masya Allah. Bertambah suatu kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini tentang keberkahan, yaitu adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Keberkahan ini ada keberkahan di dalam hidup kesehari-harian kita. Ada keberkahan atau dengan kata lain tabarukan, mencari berkah. Mencari berkah dari mana? Ada mencari berkah dari seorang guru, ada mencari berkah dari seorang ibu atau orang tua, atau mencari berkah karena amal ubudiyah kita, amal ibadah kita kepada hablum minan nas yang menimbulkan satu keberkahan. Apa? Salah satunya adalah hubungan kita kepada manusia. Senyum aja itu barokah, ya kan? Artinya senyummu kepada orang lain merupakan sodakoh, dan sodakoh itu adalah bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, seperti itu. Ya, apalagi di era pandemi ini kita sama-sama tahu bahwa orang banyak sekali kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali saudara-saudara kita ini yang menghalalkan segala cara. Yang tadinya barang ini haram, halal, mutasyabihat, tetap masuk ke dalam mulutnya. Makanya ini tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuncinya adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia berpasrah diri kepada Allah, diberikan ujian kepada Allah, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berkah yang paling utama adalah Allah berikan keberkahan sehat jasmani, rohani, maupun keberkahan iman Islam kita. Begitu ya Habib. Jadi keberkahan-keberkahan ini menurut Pak Kiai ini bagaimana nih cara kita supaya kita bisa mendapat keberkahan dan menggapai keberkahan dalam hidup kita? Ya. Kisi-kisi dari Kiai itu seperti apa? Sangat luar biasa ya Habib. Bagaimana ikhwafillah kekasih Allah, dambaan Rasulullah SAW. Bagaimana kita mendapatkan berkah atau ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ridallahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Itu pasti berkah. Banyak sekali orang kaya sekarang merajalela ya Habib. Tapi banyak durhaka juga sama orang tua. Betul, betul. Terutama akhlak sama orang tuanya. Kadang-kadang manggil ayahnya sebutan nama. Atau yang paling tidak baik lagi, bahkan dia ngerokok bareng sama orang tuanya.
Iya, ngerokok bareng, join Pak. Ya, itu kadang-kadang mengurangi keberkahan juga di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana caranya? Minimal kita mencari keberkahan di dalam rumah tangga, kita mengajak keluarga kita ini berhubungan kepada Allah dengan baik. Apa? Minimal 1 minggu sekali atau 1 hari di dalam sholat 5 waktu ada sholat berjamaah bersama keluarga. Tidak bisa di hari kerja, di waktu malam isya. Tidak bisa di waktu malam isya, dia bisa melakukan sholat hajat berjamaah atau sholat subuh berjamaah. Minimal dalam 1 hari ada kehidupan keluarga yang berbau kalimat-kalimat tasbih dan zikir kepada Allah. Itu pasti berkah. Dan terutama di dalam bait kita, sinarilah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rumah itu pun akan bersinar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pemirsa, guru kita Kiai Haji Muklis telah menjelaskan bagaimana menggapai keberkahan di dalam rumah tangga dengan cara mengajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Kalau kita lihat mungkinlah pasti semua keluarga biasanya kalau sholat subuh ini pasti bisa berjamaah, pasti. Anaknya belum sekolah. Ya, atau sholat hajat. Sholat hajat Sholat juga hajat bisa, bisa kita. Sholat hajat berjamaah, kita panggil, kita bangunkan anak kita. Kalau masih orok, anak kita di samping, kita taruh di samping tempat sejadah kita. Sambil kita sambil kita tadarus, kita meminta bermunajat kepada Allah, sampai dia dewasa dia akan menjadikan cermin. Artinya dia akan bercerita kepada tetangga, saudara dan lain-lainnya, semasa kecil aku, orang tuaku mengajarkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Seumur hidup aku melihat ayahku dan ibuku selalu tersenyum di hadapanku. Seumur hidupku aku tidak pernah melihat ayahku bertengkar. Nah, ini pun keberkahan. Jadi contoh ketika seorang suami ribut sama seorang istri pun kalau bisa anak jangan tahu. Ini kan yang terkadang hidup pengen berkah, bahasa yang kurang sopan terhadap suami terlontar, dan seorang suami berbicara kepada seorang istri kalimat-kalimat yang tidak baik. Atau bahasa-bahasa lu, gua, itu nggak baik. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada istrinya Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat baik, puja-pujaan yang baik. Apa salah satu contohnya? Bahwa Rasulullah SAW memanggil dengan kata-kata ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Artinya pujian-pujian yang dilakukan oleh Rasulullah ini bisa menjadi keluarga menggapai satu keberkahan. Nah, bagaimana tercipta keberkahan kalau tanpa didasari dengan ucapan yang maslahat? Jadi kalimat itu pun doa. Kadang-kadang manggil anak dengan kata-kata yang tidak baik. Anak-anak kita salah, langsung kata-kata kotor yang nggak bagus, bego lah, inilah, itu kata-kata yang bandel lah, itu tidak boleh. Nah, ini akhlak Rasulullah SAW mengajarkan dengan kata-kata yang indah. Anak yang soleh, anak yang soleha, besok jadi raja, besok jadi presiden, gitu. Kita potong sebentar Pak Kiai, karena ada yang mau lewat. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Risalah Iman El Sinta TV. Pemirsa El Sinta TV, kembali lagi bersama Risalah Iman. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan kepada kita tentang apa itu keberkahan.
dan bagaimana cara mendapat keberkahan-keberkahan dalam rumah tangga. Tapi ini Pak Kiai, saya ingin menggali lebih dalam lagi Pak Kiai. Bagaimana caranya kita agar mendapat keberkahan yang melimpah dari orang tua kita Pak Kiai? Kalau tadi kan Pak Kiai menjelaskan keluarga ya, menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan ridhonya orang tua. Baik. Itu seperti apa Pak Kiai? Ikhwafillah, kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah yang saya sampaikan tadi adalah merupakan nikmat yang sungguh luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Habib kita, Habib Adam bin Muhammad Al-Attas, mengatakan tentang keberkahan kepada orang tua. Ini yang sering terjadi, yang terkadang banyak riwayat atau kisah yang kita pernah dengar dalam riwayat maling bundang, ya kan, anak yang durhaka kepada orang tua, yang disumpah jadi batu. Banyak lagi kata-kata yang terlontar dari seorang orang tua kepada anaknya, akhirnya menjadi murka. Maka saya mengingatkan kepada saudaraku, ikhwafillah kekasih Allah, dambaan Rasulullah SAW, kita sebagai anak, kita cinta kita kepada orang tua ini harus lebih kecintaan apa yang kita miliki. Karena tanpa kehadiran orang tua tidak mungkin kita bisa ada di dunia ini. Karena biar bagaimanapun wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Biar bagaimanapun karena ada orang tua lah menjadi wasilah kita ada di dunia ini. Maka satu keberkahan yang paling indah, akhlak kita kepada orang tua, tata krama kita kepada orang tua. Bagaimana cara menyapa orang tua yang indah? Sebutan kata-kata yang indah. Dan yang paling baik dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita sayang dengan apa yang kita cintai, maka sebutlah namanya dengan kata-kata yang indah. Atau minimal kalau kita tidak bisa memberikan ekonomi kita, kita perhatikan apa yang dimau oleh orang tua kita. Kesukaan dia, apakah sukanya pepes ikan, apakah ayam bakar, kita berikan. Ini pengabdian kita kepada orang tua. Dan yang paling utama, ketika orang tua kita sakit hati atau marah dengan kita, kita tempel orang tua kita. Jangan sampai akhirnya terlontar murka orang tua menjadikan durhaka kita kepada orang tua. Makanya banyak sekali orang sukses, dia malu karena orang tuanya orang kampung, orang susah. Dia malu menyebut nama orang tuanya yang dari kampung. Itu nauzubillah. Maka saya berpesan kepada ikhwafillah kekasih Allah, dambaan Rasulullah, orang yang jadi direktur, orang yang jadi pengacara top, orang yang menjadi pejabat, orang yang menjadi dokter. Kecintaan kita terhadap orang tua tidak usah kita malu. Karena biar bagaimanapun, karena adanya orang tua lah kita bisa menjadi seperti ini. Masya Allah, Allah akan nambahkan nilai pahala kita. Makanya sampai pun Allah mengatakan kalau kau salah kepada orang tuamu dan kau mengatakan wala taqul lahuma uffin, atau kau berkata atau tidak mau kepada orang tua kamu, atau kamu membenci orang tua kamu, melanggar perintahnya, wala taqul lahuma uffin, kata Allah, jangan kau katakan itu. Karena apa? Karena akan menjadi murka atau hilangnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau kita lihat nih Pak Kiai, ada orang yang rezekinya banyak, hidupnya melimpah, kekayaannya, tapi nggak ada keberkahan di rumah tangganya. Istrinya melawan, anak-anaknya terjerumus ke dalam narkoba atau sejenisnya. Tapi ada juga yang pas-pasan, hidupnya sederhana biasa, tapi istrinya menurut, suaminya juga baik, anak-anaknya soleh-solehah. Jadi itu ini adalah pengaruh Kiai. Ini adalah merupakan keberkahan yang saya katakan ziyadatul khair fil khair. Banyak sekali sahabat, rekan kita yang dunianya sukses, tapi diberikan ujian polemik yang sungguh luar biasa. Ada anaknya yang sebagai pecandu narkoba. Ada anaknya yang sungguh luar biasa akhlaknya, yang mungkin orang tuanya tidak menyangka kalau kelakuan anaknya itu tidak baik. Ini karena apa? Kita introspeksi diri. Uangnya dari mana, kau dapat dari mana, kau keluarkan untuk apa, dan kau harus bagaimana mendapatkan uang itu. Makanya rezeki yang kita miliki tidak sepenuhnya 100% itu uang hak milik kita. Contoh Habib kan seorang lawyer ya kan, lawyer luar biasa, seorang habaib lawyer lagi kan,
dakwah juga gitu kan. Habib mendapatkan rezeki, mendapat hak retensi. Nah, hak retensi Habib itu tidak semuanya untuk Habib. Selain dibagi oleh tim, tapi di situ juga ada hak anak yatim, fuqara wal masakin, wabnis sabil, dan orang-orang yang memang harus kita santuni. Agar apa? Agar bertambah keberkahan. Jadi bukan orang yang kaya itu bukan berarti orang yang terlihat rumahnya mewah, hartanya megah, mobilnya indah. Bukan, tapi orang yang berkah, orang yang kaya, orang yang bisa berbagi satu sama lain. Ketika kita makan durian, bukan hanya dia mencium rasanya, tapi dia menikmati rasa duriannya. Kadang-kadang Pak Kiai emang beda, kalau kentut orang kaya sama orang miskin beda katanya. Ini sering terjadi. Ini kadang-kadang orang-orang kaya yang tengal kayak gini, ini nauzubillah, namanya belagu nih. Enaknya nih kalau kentut orang kaya emang baunya masih, Masya Allah, maaf ya, enggak. Padahal kalau orang susah yang kentut, loh, buang angin sembarangan gitu lah. Ini kadang-kadang, Masya Allah. Artinya akhlak ubudiyah pun, bagaimana kita menggapai keberkahan adalah saling menghargai satu sama lain dan mendapatkan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wa anta khairul munzilin. Gitu ya Habib. Semakin seru aja nih. Karena emang kita nih sangat butuh dengan keberkahan dalam hidup nih. Tapi Pak Kiai sebentar, ada yang mau lewat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di El Sinta TV dalam acara Risalah Iman. Pemirsa El Sinta TV dalam acara Risalah Iman, 2 segmen awal sudah kita bahas tentang cara menggapai keberkahan. Tapi nih saya pengen nanya sama Pak Kiai, penasaran. Kalau saya lihat nih Pak Kiai, guru kita nih, Kiai Haji Muklis Effendi, hidupnya kayaknya berkah banget deh. Itu apa rahasianya? Biar dibagi nih buat pemirsa dan khususnya saya Pak Kiai. Baik ya Habib. Ikhwafillah, kasih Allah dambaan Rasulullah SAW. Saya katakan hidup berkah itu terlihat dari sudut pandang manusia. Tapi bagaimana manusia merasakan yang sesungguhnya nikmat. Jadi sesungguhnya nikmat itu bisa kita lihat dalam kesehari-harian hidup kita. Ketika kita melihat orang sakit, ternyata sehat itu nikmat. Ketika orang itu dilanda tsunami atau musibah, ternyata hidup yang paling sederhana, tapi tidak ada musibah itu nikmat. Dan yang paling nikmat, ternyata dari seluruh apa yang kita miliki, anak, istri, keluarga kita berkumpul, maslahat, keberkahan itu datang. Menikmati apa yang Allah berikan itu sungguh luar biasa. Terkadang yang saya sampaikan seringkali kepada karyawan, kepada staf yang lainnya, hidup ini hanya satu kali. Jadi jangan pernah kita kufur nikmat dari Allah. Dan jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini udah sungguh luar biasa. Pertama, Allah berikan mata yang sempurna, hidung yang sempurna, pendengaran yang sempurna, bahkan organ tubuh yang Allah berikan yang sempurna ini udah sungguh luar biasa. Jadi banyak orang, ya Allah, kok orang itu enak punya mobil? Belum tentu enak.
Tapi sesungguhnya kenikmatan yang paling enak kita syukuri. Napas dengan sempurna tanpa melalui oksigen. Mata yang sempurna tanpa harus melakukan dengan kacamata. Kuping yang sempurna tanpa harus melakukan pakai pendengaran. Badan kita yang sempurna tanpa harus memakai tongkat. Itu nikmat. Dan begitu pun yang sakit seperti itu pun yang tadi saya contohkan, jangan berkecil hati, itu pun nikmat. Artinya bisa menjadikan penghapus dosa. Andaikan mata ini kita tidak manfaatkan dengan baik, andaikan telinga ini kita tidak gunakan dengan baik, andaikan mulut ini kita gunakan tidak dengan baik, ini justru jadi mudarat. Justru kita yang sempurna inilah bagaimana mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Saya sangat bersyukur, andaikan anak saya, istri saya makan cukup, alhamdulillah. Kita bisa melihat kiri kanan kita, banyak yang makan saja sulit. Jadi saya kasih ke anak saya, kasih ke istri saya kasih nikmat yang paling indah adalah kebahagiaan keluarga kita. Aib baik buruk adalah aib kita. Jadi nikmatnya aja hidup kita tanpa harus memandang kekayaan orang lain. Timbul keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan positif thinking sama Allah bahwa apa yang Allah berikan adalah anugerah yang terbesar untuk kita. Makanya yang terutama adalah punya hati jangan suudzon tapi husnudzon. Punya hati, istri saya sering kali bilang, ayah ini terlalu percaya sama orang lain. Ayah sering ditipu sama orang lain. Bukan dia nipu saya, tapi itu adalah mungkin ada amal ibadah kita yang kurang, akhirnya diambil dengan cara yang berbeda. Tapi menyikapinya. Tapi itu apakah nikmat? Sangat nikmat. Sangat nikmat. Karena kenikmatan itu adalah apabila kita bisa memberi dan bisa membagi kepada orang lain. Masya Allah, subhanallah. Terakhir nih Pak Kiai, sebelum kita tutup acara ini, pengen tahu dong kisi-kisi agar hidup kita selalu mendapat keberkahan dan amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan agar selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya Habibana, hidup berkah itu adalah merupakan anugerah kepada orang yang yakin kepada hak sang penciptanya. Yang pertama adalah yang penting kita melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam. Seperti sholat, berbuat baik, berbagi. Itu saja yang pertama. Amalan-amalan yang harus memang kita jaga adalah menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana orang yang membenci kita, orang yang durhaka kepada kita, orang yang enak kepada kita, orang yang membenci kita, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu menjadi doa dan amal ibadah kita. Karena Allah tidak bakal menguji suatu kaum kalau memang kaum itu tidak mampu. Pasti Allah memberikan keistimewaan yang lebih kepadanya, insya Allah. Makanya berbuat baiklah sebanyak mungkin, tidak pernah mengenal siapapun orangnya, insya Allah itu menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, indah sekali. Amal-amalannya Kiai, apakah ada doa-doa khusus nih biar kita selalu mendapatkan keberkahan? Sebenarnya keberkahan itu bukan berbentuk dengan amalan, tapi mensyukuri apa yang kita lakukan. Perbuatan. Kembalinya kepada perbuatan itu namanya berkah. Adapun amalan wajib yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita dirutinkan dengan pembacaan sholawat. Kenapa? Karena Nabi Adam masuk lagi ke surga berapa ribu tahun kan, dikeluarkan dari pintu nerakanya Allah, sampai bertahun-tahun sempat sujud kepada Allah, tidak Allah ijabah. Karena dengan bihaqi Sayyidina Muhammad, dengan nurnya Sayyidina Muhammad, dengan ucapan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Adam kembali lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah sholawat. Hidup berkah, hidup nyaman, hati tenang, penyejuk hati, penenang jiwa. Itu ya Habib. Indah sekali saudara-saudara. Insya Allah apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita amalkan, dapat menjadi bimbingan kita untuk mencari keberkahan di dunia dan akhirat. Pemirsa Risalah Iman, selesai sudah segmen hari ini.
Dan insya Allah akan kembali lagi bersama saya Habib Adam Alatos dan Kiai Haji Muklis Effendi dalam episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.